Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Latifatun Naswa dengan NIM J500230096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang preparat, sel, dan jaringan epitel. Baik, di sini sudah ada gambar dari preparat, sel, dan jaringan epitel. Yang pertama, ada preparat dari sel, ada stereosilium. Di sini bisa dilihat pada gambar. Stereosilium merupakan bagian yang ini, yang dilingkari pada nomor 3. Ini organ yang digunakan dalam preparat ini adalah testis pada bagian epididymis. Bisa dilihat juga di sini ada lamina propria, lalu di sini ada lumen berisi sperma karena dia berada di organ testis kan yang digunakan. Kemudian di sini ada epitel pseudostratificatum kolumner. Kemudian ada juga preparat granulum zimogen. Bisa dilihat di sini yang digunakan adalah organ pankreas. Granulum zimogen merupakan granula-granula, bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada nomor 1 ada membrana basalis, nomor 2 ada sinus, nomor 3 ada paris exocrine di sini bagian sini. Kemudian nomor 4-nya di sini ada pars endocrine. Kemudian untuk preparat mucinogen, di sini bagian titik merah ini adalah mucinogen. Kemudian satuan ini merupakan villi intestinalis. Organ yang digunakan di sini adalah usus halus atau intestina tenum. Kemudian preparat tetes lemak digunakan organ dari kulit. Di sini ada tetes lemak berwarna hitam. Kemudian ini sebelah kesatuan ini adalah vakuola. Kemudian di sini ada preparat makrofagositus yang digunakan organ yang digunakan dalam preparat ini adalah hepar. Di sini bisa dilihat pada nomor 1 di sini adalah makrofag atau sel Kupffer. Kemudian sinusoid itu bagian ini tidak terlalu kelihatan, tapi di sini ada bagian warna pink. Jadi makrofag atau sel Kupffer itu berada di sinusoid ya. Kemudian di sini ada bentuk seperti ini, berwarna putih dengan titik-titik merah di dalamnya. Jadi ini yang warna putih adalah sitoplasma dengan hepatosit atau sel hepar yang titik-titik merah ini di dalamnya. Kemudian bagian besar ini merupakan vena centralis. Kemudian untuk jaringan epitel, di sini ada membrana basalis. Bisa dilihat di sini. Membran basalis itu merupakan sebuah lapisan atau membran yang melapisi atau memisahkan antara epitel dengan jaringan ikat. Jadi dia tuh sebuah kayak lapisan tipis seperti itu. Di sini bisa dilihat pokoknya itu bagian tipis di sini, di bagian sini itu adalah membran basalis. Kemudian ini organ yang digunakan adalah ren pada corpus renale atau bisa juga disebut ini di ginjal ya, bagian glomerulus. Jadi ini itu glomerulus, di sini tadi membran basalis, kemudian di sini tuh bagian-bagian sini tuh ada epitel simplex, terus di luar sini tuh tentunya ini serabut-serabut jaringan ikat. Kemudian ada epithelium simplex cuboideum. Bisa dilihat di sini. Epithelium simplex cuboideum artinya adalah epitel selapis yang berbentuk menyerupai kubus. Di sini bisa dilihat menyerupai kubus. Epitel simplex cuboid ini nomor 1 di sini ya, bagian sininya. Kemudian ini titik-titik ini itu merupakan folikuler. Lalu nomor 2 ini folikel tiroid.
Kemudian nomor 3, bagian tengah putih ini adalah massa koloid. Kemudian yang di sini, bagian sini tuh ada kayak kumpulan-kumpulan kayak ini kalau di preparat aslinya gambarnya kayak seperti kumpulan seperti itu adalah parafolikuler atau kumpulan folikuler di antara folikel. Organ yang digunakan di sini adalah glandula tiroidea. Kemudian ada epithelium stratificatum columnare. Jadi epitel stratificatum berlapis yang berbentuk menyerupai tabung. Di sini bisa dilihat pada nomor 1 di sini itu semuanya epitel stratificatum, pseudo stratificatum squamosum cornificatum. Jadi di preparat aslinya ini disebut pseudo karena di preparat aslinya itu ini bagian yang menyerupai tabung ini tuh tidak rapih seperti ini. Jadi ada yang di sini ada seperti ini memanjang di sini, tapi di bagian sini nanti nggak ada gitu. Seperti benggang-benggang seperti itu. Karena itu dinamakan pseudo atau semu. Kemudian di sini tuh ada sperma. Nomor 3 bagian sini adalah tadi yang sudah dijelaskan sterosilia. Kemudian bagian luar sini membran basalis. Organ yang digunakan adalah palpebra. Kemudian ada epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Maaf, epithelium pseudo stratificatum squamosum non cornificatum. Jadi di sini ada epithelium pseudo stratificatum squamosum non cornificatum, itu nomor 1 di sini. Jadi non cornificatum itu berarti tidak apa ya, bagian kulitnya itu tidak tebal. Jadi sesuai dengan organ yang digunakan, esofagus atau organ dalam. Biasanya kalau organ-organ dalam itu non cornificatum karena dia tidak memerlukan lapisan kulit yang berfungsi untuk ini melindungi. Kalau bagian kulit luar biasanya tuh cornificatum seperti ada ini kulit telapak tangan, kulit tubuh seperti itu. Kemudian ini menjelaskan yang lain, ini bagian pink-pink ini adalah jaringan ikat submukosa. Kemudian nomor 3 ini adalah lapisan otot sirkular atau interna. Kemudian ada lapisan otot longitudinal atau eksternal. Kemudian ini maaf belum ditulis, tapi bagian sini ini garis ungu ini itu merupakan tadi membrana basalis yang memisahkan antara di sini epitel dan jaringan ikat. Kemudian ada epithelium transitionale. Di sini organ yang digunakan adalah vesika urina atau kandung kemih. Jadi di sini bisa dilihat bagian sini adalah sel permukaan, kemudian bagian sini ada epitel transisional, kemudian bagian sini ini yang warna pink ini adalah jaringan ikat. Jadi karakteristik dari kandung kemih ini, epithelium transitionale di kandung kemih ini tuh yang saya tunjukkan pada gambar ini adalah pada saat kandung kemih kosong, tidak berisi. Kalau saat kandung kemih berisi, itu ini apa sih? Bagian epitelnya tampaknya lebih tipis gitu. Sedangkan saat kosong tidak berisi itu terlihat seperti ini, bergelombang seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang sel dan epitel ini, preparat sel dan epitel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.